Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, serta segenap pimpinan pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Budi Utomo MA telah hadir di hadapan kita bersama. Beliau adalah pengampu kajian rutin di Masjid Istiqlal, mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah senantiasa sehatkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga para alim ulama, para asatiz, para guru, Bapak dan Ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal ini, maupun pemirsa setia kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, usai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mari kita rangkaikan ibadah kita untuk mengikuti kajian dialog zuhur pada siang ini, Selasa 2 Mei 2023, yang bertepatan dengan 11 Syawal 1444 Hijriah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami sebagai moderator akan membersamai selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bila mana ada waktu, kita akan membuka sesi tanya jawab terkait dengan bahasan pada siang ini, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 142 hingga 143 dalam mewaspadai tanda zahir kemunafikan. Baiklah, mari kita bersama niatkan i'tikaf dan talabul ilmi. Semoga Allah mudahkan kepada kita semua dalam memahami ilmunya sehingga kita dapat mengaplikasikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billah. Iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyimak dengan baik dan seksama kajian dialog zuhur membahas kitab tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir bin Katsir Zara Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Bahasan pada kali ini adalah An-Nisa, surah An-Nisa 143 hingga 142 hingga 143. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Budi Utomo MA dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani
Qul ummati yadkhulul jannata illa man aba qila wa may ya'ba ya Rasulullah qila man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji dan para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, jamaah dialog zuhur Masjid Istiqlal yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal, dan juga yang mengikuti kajian ini melalui Istiqlal TV channel di mana saja berada. Mari kita bersyukur kehadirat Allah bahwa Allah masih berkenan perpanjang nikmat iman Islam pada kita, sehingga semua perintah dan kebutuhan kita dalam kehidupan ini terkait dengan kebutuhan ruhani masih kita rasakan sebagai suatu hajat dan kenikmatan bagi kita. Teristimewa setelah kita melalui bulan Ramadan, tentu kita menginginkan natijah ataupun pencapaian Ramadan itu bisa kita ukur secara maksimal melalui diri kita sendiri. Ada alarm-alarm, ada pertanda-pertanda di dalam diri kita yang bisa memperlihatkan kepada diri kita sendiri kualitas diri kita yang sesungguhnya. Sebab kita berhusnuzon bahwa setelah Ramadan kita sudah sampai kepada derajat al-muttaqi, orang yang patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu meyakinkan diri kita apakah benar bahwa kita sudah termasuk orang yang bertakwa. Kajian siang ini menjadi sangat penting ketika kita mengetengahkan adanya pertanda zahir dari sifat kemunafikan seorang hamba. Maka kita akan bacakan itu. Mengapa begitu amat penting? Sebab di dua ayat ini menerangkan tentang perbuatan kaum munafik secara zahir, tetapi pada dua ayat dan sesudahnya diterangkan tentang bahayanya kemunafikan, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 140 di akhirnya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada ajaran Allah di dalam neraka jahanam seluruhnya. Berarti status hukuman bagi orang munafik dan orang kafir adalah sama, yaitu penghuni neraka jahanam. Juga di ayat yang sesudahnya 145 disebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dasar paling bawah keraknya api neraka, dan tidaklah sekali-kali engkau mendapati bagi mereka seorang penolong pun. Ternyata begitu amat besarnya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum munafik, maka sangat berhati-hati kita. Sebab di dunia bisa saja orang munafik itu dianggap bagian daripada orang beriman, tetapi sesungguhnya bukan bagian dari orang beriman. Satu ayat sebelum 142, pada ayat 141 juga disebutkan kecenderungan hati orang-orang munafik yang begitu amat senang apabila umat Islam mendapatkan kerugian dan kekalahan secara politis. Tidak saya bahas
Gamblang, silakan baca sendiri, direnungi sendiri. Sudah memasuki masa-masa kampanye politik, khawatir akan salah ucap saya untuk membahas ini. Tetapi di sini diterangkan bahwasanya orang-orang munafik menunggu bagaimana setelah adanya pertempuran pada masa Rasulullah SAW. Kalau menang mereka akan berselebrasi bersama orang-orang yang beriman. Sedangkan kalau umat Islam mendapati kekalahan, mereka akan berselebrasi bersama para orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ketika itu. Mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Muzabzabina baina zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Qad taqaddama fi awal suratil Baqarah qauluhu ta'ala yukhadi'una Allaha wallazina amanu. Telah dimukadimahi di dalam awal surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allaha wallazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa qala hahuna innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sedangkan di ayat ini disebutkan orang-orang munafik hendak menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka. Wala syakka anna Allah Ta'ala la yukhadda. Tidak diragukan lagi bahwa Allah tidak akan pernah tertipu. Fa innahu al-alim lis-sarair, fa innahu al-alim bis-sarair wad-dhamair. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Dia yang Maha mengetahui perkara-perkara rahasia dan perkara-perkara yang dirahasiakan oleh hati. Walakinnal munafiqin bi jahalatihim wa qillati ilmihim wa aqlihim ya'taqiduna anna amrahum kama raja 'inda nasi wajarat 'alaihim ahkamus syariah zahiran. Tetapi karena kebodohan, karena kurangnya ilmu, kurangnya akal, mereka beranggapan bahwasanya urusan mereka sebagaimana yang telah populer di kalangan manusia tentang mereka, tentang perbuatan mereka, sehingga berlaku hukum syariat secara zahir seperti yang dihukumi manusia kepada mereka. Bahwasanya mereka dihukumi orang kebanyakan sebagai golongan orang beriman. Fakadzalika yakunu hukmuhum yaumal qiyamah indallah. Mereka menginginkan juga pada hari kiamat dihukumi oleh Allah sebagaimana dihukumi oleh manusia di dunia. Wa anna amrahum yaruju indah. Dan mereka menginginkan bahwa Allah menghukumi mereka sebagaimana hukum yang diketahui manusia di dunia tentang mereka. Kama akhbaru anhum ta'ala anahum yaumal qiyamah yahlifuna lah annahum kanu 'alal istiqamah was-sadad wa ya'taqiduna anna zalika nafi'un lahum indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang mereka bahwa pada hari kiamat mereka bersumpah tentang keimanan mereka dan mereka bersumpah bahwasanya mereka istiqomah di dalam kebenaran dan mereka beranggapan bahwa sumpah mereka itu bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Faqala ta'ala yauma yabsumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifun. Hari di mana seluruh mereka dibangkitkan oleh Allah dan mereka bersumpah sebagaimana bersumpah mereka di hadapan kalian selagi di dunia. Wa qawluhu wa hum khadi'uhum ay wallazi yastadrijuhum fi tughyanihim wa dhalalihim. Ketika Allah menyebutkan bahwa malah mereka yang ditipu oleh Allah. Artinya bahwa Allah lah yang yastadrijuhum, Allah yang memberikan istidraj kepada mereka di dunia dengan segala hal yang melampaui batas dan kesesatan mereka.
Mereka tidak sadar bahwa Allah sedang membiarkan mereka, sedang memberikan segala sesuatu, memberikan nikmat-nikmatnya kepada mereka tanpa Allah ridho kepada mereka. Wa yukhazziluhum 'anil haqqi wal wusul ilaihi fid dunya wa kadzalika fil qiyamah. Dan Allah menghinakan mereka, tidak menjadikan mereka sampai kepada yang hak di dunia ataupun pada hari kiamat. Kama qala ta'ala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Bagaimana Allah Subhanahu sebutkan, pada hari kiamat orang-orang munafik yang laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan berkata kepada orang beriman, lihatlah kami akan mengambil sebagian cahaya kalian. Sampai perkataan Allah, wa bi'sal masir, dan sungguh amat buruk tempat kembali bagi orang-orang munafik. Faqad urida fil hadis, man sama'a sama'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa orang yang ingin didengar perbuatannya, maka Allah menjadikan manusia mendengar apa yang diperbuatnya. Siapa orang yang ingin perlihatkan amaliyahnya, maka Allah menjadikan amaliyahnya itu dilihat oleh seluruh manusia. Dan dalam hadis yang lain, innallaha ya'muru bil abdi ilal jannah fima yabdulun nas wa ya'dilu bihi ilan nar wa iyaz billah min dzalik. Sesungguhnya Allah memerintahkan malaikat untuk membawa seorang hambanya ke dalam surga dengan apa yang diperlihatkannya kepada manusia, tetapi malah kemudian dibelokkan karena ingin masuk surga dengan apa yang diperlihatkan kepada manusia itu menuju ke dalam neraka. Wa qauluhu wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Alat ukur yang paling gampang buat kita tentang bagaimana orang-orang munafik ketika menghadapi sholat. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Hadhihi sifatul munafiqina fi ashrafil a'mali wa afdaliha wa khairiha wa hiya shalah. Ini adalah sifat orang-orang munafik di dalam amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung, amalan yang paling baik, yaitu sholat. Jika mereka berdiri untuk sholat, iza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Mereka melakukannya berdiri dengan malas. Li'anahum la niyata lahum fiha, karena mereka tidak ada niat di dalam sholatnya. Wala imana lahum biha wala khasyah. Tidak ada keimanan dengan perintah sholat itu, dan tidak ada rasa takut pun dengan sholatnya itu kepada Allah. Wala yakiluna maknaha kama rawa Ibnu Mardawih, dan tidak memikirkan makna-makna bacaan di dalam sholatnya. Bagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Mardawih an Atha bin Abi Ribah an Ibnu Abbas qol yukrahu ayyakuma rajulu ila shalah wa huwa kaslan. Sungguh dibenci apabila seorang laki-laki datang kepada sholat atau berdiri untuk sholat dan dia dalam keadaan malas. Walakin yaqumu ilaiha, tetapi seharusnya dia berdiri untuk sholat. Talqal wajh azimar raghbah syadidal farah, dengan wajah yang ceria, dengan air muka yang gembira, dengan semangat yang besar, dan juga dengan kebahagiaan yang sangat. Fa innahu yunajillah, sesungguhnya dia sedang memanggil Allah. Wa innallaha amamahu yaghfiru lahu, sesungguhnya Allah ada di hadapannya memberi ampunan baginya. Wa yujibuhu iza da'ahu, dan menjawabnya apabila dia meminta atau berdoa kepadanya. Tumayat seluruh Ibn Abbas hadhil ayat, kemudian Ibn Abbas membaca ayat ini, wa iza qamu ila sholati qamu kusala, dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka diri dengan malas. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan hadhihi sifatu zawahirihim kama qala wa la yatuna sholata wa hum kusala. Ini adalah sifat zahir mereka,
Jika mereka datang kepada sholat, maka mereka datang dengan malas. Tsumma dzakara ta'ala sifata bawatinihim al-fasidah. Kemudian Allah menerangkan sifat batinnya. Tadi keadaan zahirnya, kemudian disebutkan juga keadaan batinnya. Yura'unan nas. Mereka itu ingin memperlihatkan amalan-amalannya kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia. La ikhlas lahum, tidak ada keikhlasan bagi mereka. Walihaza yatakhallafuna katsiran anis shalah allati la yurawna ghaliban fiha ka sholatil isya waqtal atamah. Maka karenanya mereka banyak tidak mengerjakan sholat atau mereka menghindari sholat pada waktu-waktu yang tidak terlihat secara umum, sebagaimana sholat isya ketika malam sangat pekat, wa sholatu subhi waqtal ghalash, dan juga waktu subuh ketika pertengahan malam itu keadaannya juga masih sangat gelap. Kama subita fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam keduanya, maka pasti mereka mendatangi dua salat itu walaupun dengan merangkak. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Sungguh aku menginginkan memanggil orang-orang untuk melaksanakan salat, maka salat pun didirikan. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas, dan aku kemudian memerintahkan orang untuk mengimami salat bersama manusia. Tsumma antaliqu ma'i birijalin, sementara aku pergi dengan laki-laki yang lain, ma'hum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah, dan bersama mereka kayu-kayu bakar, ikatan-ikatan kayu bakar, dan mendatangi satu kaum yang tidak menghadiri salat. Fauharriqu alaihim buyutahum binar, kemudian aku membakar rumah mereka dengan api. Wa fi riwayatin wallazi nafsi biyadihi law alima ahaduhum annahu yajida arqan saminan aw marmataini hasanatain la syahida shalah walau la ma fil buyut minan nisa'i wa zurriyah la harraqtu alaihim buyutahum binar. Dalam riwayat yang lain, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya dia mengetahui, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui, dia mendapati ada tulang yang banyak dagingnya atau dua paha yang baik mengandung daging, maka dia pasti akan mendatangi sholat. Seandainya bukan karena ada perempuan dan anak-anak, maka sesungguhnya aku akan membakar rumah mereka dengan api. Tapi tidak pernah ada kejadian Rasulullah membakar rumah para sahabat ataupun orang-orang munafik ketika itu. Namun ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk menggambarkan betapa dahsyatnya keengganan orang-orang untuk mendatangi sholat. Coba zaman Nabi, orang-orang munafik saja bisa hadir pada waktu-waktu sholat. Hari ini ada orang-orang yang merasa beriman dan dianggap sangat baik keimanannya, tetapi sulit mendapatinya pada waktu-waktu sholat di masjid-masjid bersama jamaah.
Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan dalam sebuah hadis an Abi al-Ahwas an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahsana salata haitsu yarahu nas wa asaaha haitsu yakhlu fatilka istihana biha rabbahu azza wa jalla. Siapa yang baik salatnya ketika dilihat manusia dan buruk salatnya ketika sepi, maka itu adalah penghinaan terhadap Rabbnya azza wa jalla. Dan juga disebutkan qauluhu la yazkuruna Allah illa qalila ay fi salatihim la yakhsha'una wa la yadruna ma yaqulun bal hum fi salatihim sahun lahun. Dan ketika disebutkan dalam ayat tidaklah mereka ingat di dalam salatnya kecuali sedikit, berarti di dalam salatnya tidak khusyuk, tidak mengetahui apa yang diucapkannya, tetapi mereka lalai dan bermain-main dengan salatnya. Wa amma yuradu bihi minal khairi mu'radun. Sedangkan dengan kebaikan yang seharusnya mereka mengharapkan dari salatnya itu mereka berpaling. Waqad rawa al-Imam al-Malik Imam Malik anil Ala an Abdurrahman an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq yajlisu yaqrubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqar arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila kadzalika rawahu Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Jadi ketika salat asar datang kepada mereka, disebutkan oleh hadis Nabi tadi, itulah salatnya orang-orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik. Mereka duduk-duduk menunggu sampai matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Dalam waktu maghrib baru mereka salat. Qoma fanaqor arba'an. Mereka berdiri dan mematuk 4 kali. Saking cepatnya salatnya, dianggap seperti burung mematuk. La yazkurullaha fiha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah dalam salatnya itu kecuali sedikit. Kaum muslimin mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang selanjutnya, muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula, yakni jadi muzabzabina baina zalik, mereka terombang-ambing di antara dua hal, antara beriman atau antara kekufuran, tidak cenderung kepada orang yang beriman dan juga tidak cenderung kepada orang-orang munafik, yakni al-munafiqin muhayyirina bainal iman wal kufur. Orang-orang munafik itu bingung antara keimanan dan kekufuran. Fala hum ma'al mu'minina zahiran wa batinan. Dan tidaklah mereka bersama orang-orang mukmin secara zahir dan batin. Wala ma'al kafirina zahiran wa batinan. Dan juga tidak bersama orang-orang kafir secara zahir maupun batin. Bal zawahiruhum ma'al mu'minin wa bawatinihim ma'al kafirin. Secara zahir mereka berada bersama orang-orang beriman, tetapi secara batin mereka bersama orang-orang kafir. Wa minhum ayyatarihi syak wa minhum ayyatarihi syak fataratan yamilu ila haula wa taratan yamilu ila haula. Jadi karena mereka tertimpa keraguan yang sangat, maka kadang-kadang mereka cenderung kepada satu kelompok orang beriman, kadang-kadang cenderung kepada kelompok orang-orang kafir. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, kullama adha'a lahum asy-syaufi wa idza azlama 'alaihim qaum. Kalau mereka diterangi oleh cahaya maka mereka berjalan, dan ketika cahaya gelap, hilang cahaya dalam keadaan gelap, maka mereka diam berdiri saja. Al-Mujahid mengatakan muzabzabina baina zalik la ilaha ula, yakni ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kembali kepada sahabat Rasulullah, wala ilaha ula, dan juga tidak kembali kepada orang-orang Yahudi ketika itu.
Ada sebuah hadis An-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul munafiq kamathali syat al-a'irah bainal gunamain ta'iru ila hadhihi marrah wa ila hadhihi marrah wa la tadri ayyatahuma tatba. Permisalan orang-orang munafik itu sebagaimana kambing yang berada di antara dua kelompok kambing. Dia kebingungan sehingga kadang-kadang dia ikut kelompok kambing yang ini, kadang-kadang dia ikut kelompok kambing yang itu. Dia tidak benar-benar tahu kepada kelompok yang mana dia harus ikut. Hadis semacam ini di dalam Ibnu Katsir disebutkan berbagai macam matanya, tetapi dalam makna yang sama, dalam makna yang mirip, menunjukkan bahwa makna hadis ini sahih karena riwayatnya banyak sekali. Dan ada juga permisalan yang lain tentang orang munafik, disebutkan dari Ya'far bin Zawzi, sami'tu Ubaid bin Umair wa huwa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul munafiq kamasalus syat ar-rabidah bainal gunamain. Jadi permisalan orang munafik sebagaimana kambing yang dia ada di antara kelompok atau mengembik di antara dua kambing yang lainnya. Jadi misalnya itu banyak sekali, ada misal yang lain. Dia datang kepada kelompok kambing yang satu, begitu lihat kambing itu ada di tempat yang tinggi, dia datang ke sana karena tidak dikenali bukan kelompoknya, maka ditanduk dia turun. Kembali lagi kepada satu kelompok yang lain, ditanduk lagi oleh kelompok kambing itu karena bukan kelompoknya, tidak dikenali, maka dia turun. Begitulah permisalan orang munafik. Dan juga ada permisalan yang lainnya, digambarkan bahwa mereka itu bagaikan salasati nafarin intahu ila wadin pada fa'ahadhum fa'abara summa waqal akhar hatta iza ata ala nisfil wadi nadahu allazi ala syafiril wadi wailak aina tazhab ila al-halakah irji' audak ala bad'ik wa nada allazi abar haluma ilayya najah faja'ala yanzuru ila hadha marratan wa ila hadha marratan faqala faja'ahu sayl fa'agraqahu fallazi abara al-mu'min wallazi ghariqa al-munafiq muzabzabina baina zalik la ilaha illa wa la ilaha illa wallazi makasa al-kafir. Jadi permisalannya itu ada orang yang menyeberangi al-wad. Wadi itu lembah. Satu orang yang masuk ke lembah itu kemudian bisa menyeberanginya. Satu orang lagi menyeberangi, tetapi begitu hampir sampai atau sudah sampai di tengahnya dipanggil oleh yang tidak menyeberang. Waduh, celaka kamu, ayo kembali ke sini. Kembali dia. Sedangkan yang sudah sampai menyeberang lembah mengajak, ayo datang ke sini, kamu akan selamat. Tetapi dia terombang-ambing antara ikut perintah yang masih tetap tidak menyeberang atau yang sudah menyeberang. Sampai datang pada waktu as-sail, ada aliran air, maka dia tenggelam di sana. Itulah gambaran orang munafik. Banyak lagi permisalan yang semisal dengan itu. Dalam hadis yang lain juga kamasali rahti salasati dafa'u ila nahrin. Ada juga disebutkan permisalan lain menyeberang sungai. Sama kejadiannya seperti itu. Dipanggil oleh temannya yang belum nyebrang, sementara orang Islam yang sudah menyeberang juga ingin menyelamatkannya, tapi dia bingung antara ikut temannya yang muslim atau orang kafir yang tidak ikut menyeberang itu. Akhirnya tenggelam karena datang pada waktu itu air yang menenggelamkan dirinya. Wa innal munafiq lam yazal fi syakkin wa syuhbah hatta ata alil maut wa huwa kadzalik. Orang munafik itu dia tetap dalam keadaan kebingungan
dalam keraguan, dalam keadaan kesamaran dalam pilihannya sampai datang kematian kepadanya. Wa dzukira lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul masalul munafiq kamasali saghitin baina gunamain ra'at gunaman ala nashazin fa'atatha fashamataha falam ta'rif thumma ra'at gunaman ala nashazin fa'atatha washamatha falam ta'rif wa lihadza qala ta'ala wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Jadi hadis yang tadi disebutkan orang munafik itu seperti kambing yang kebingungan dia. Ikut yang satu karena nggak dikenal ditanduk dia, ikut yang satu lagi karena tidak dikenal ditanduk dia, maka dia terombang-ambing. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Siapa yang disesatkan Allah, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan baginya jalan untuk keluar. Ai wa man sarafahu an tariqil huda falan tajidu waliyan mursyida. Tidak akan ada lagi seorang pemimpin pun yang akan menunjukinya jalan. Fa innahu may yudlillah fala hadiyalah. Sungguhnya orang yang disesatkan Allah maka tidak ada lagi yang bisa memberikan petunjuk baginya. Wal munafiquna allazina adallahum anis sabilin najah fala hadiyalahum wala munqiz lahum mimma hum fihi. Fa innahu ta'ala la mu'aqqiba li hukmihi wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang akan menghukuminya, memberikan hukuman terhadap hukum-hukum yang Allah tegakkan. Sebaliknya, dan setiap manusia akan dipintakan, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah diperbuatnya. Demikianlah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi rambu bagi kita. Jangan sampai ada keraguan di dalam diri kita. Jangan sampai lagi kita masih bimbang, saya ini mau jadi orang beriman yang benar atau beriman yang setengah-setengah. Jangan kayak yang tadi sudah di tengah hampir sampai akhirnya malah dia digulung banjir dan sampai hari kiamat orang-orang munafik ini tidak akan pernah bisa memutuskan apakah dia ini orang beriman apa orang kafir. Jadi zahirnya beriman, zahirnya kafir. Zahirnya beriman, batinnya kafir. Semoga ini tidak ada pada kita. Dan salah satu cara untuk menunjukkan pada diri kita sendiri. Kalau orang lain itu tadi kan sama'un sama Allah. Kalau kita ingin juga yura'un, ya, maka Allah akan perlihatkan. Tapi kalau ingin membuktikan pada diri kita sendiri, hadirilah sholat jamaah, termasuk sholat pada waktu orang lain sulit untuk hadir pada waktu itu. Sebab Nabi SAW juga menyebutkan bahwa iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat orang suka bolak-balik pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, saksikan bahwa dia adalah orang beriman. Ini harus sama-sama kita resapi secara mendalam. Sebab nanti implikasinya kalau tadi amalan zahir itu diawali dengan keterangan keberpihakan secara politis ya, secara batiniah. Ada yang menginginkan keburukan menimpa orang beriman. Kalau ada sedikit saja di hati kita, kita istighfar. Astagfirullah. Kenapa saya nggak suka orang-orang Islam mendapatkan kebaikan secara umum? Itu ada hal-hal yang harus kita waspadai dalam diri kita. Ini saja saya serahkan kepada moderator untuk selanjutnya. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Budi Utomo MA yang telah menguraikan kepada kita bahasan tentang tanda atau ciri baik zahir dan batin terhadap orang-orang munafikin. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita di mana tadi telah diuraikan ada hal-hal yang zahir seperti ketika sholat dia bermalas-malasan atau juga salah satunya agar dilihat oleh orang lain maka sholatnya akan
Baik, hal-hal seperti inilah mungkin yang bisa kita amalkan, ya, maksudnya amalkan untuk menata hati kita. Kita tahu di mana diri kita tidak bimbang atau ragu dengan apa-apa yang menjadi pijakan kita, apalagi ragu terhadap dinul Islam. Baiklah, mungkin kita buka satu pertanyaan saja. Ya, Bapak ini aja nih di depan. Silakan Pak, yang menyimak yang terkait dengan bahasan pada siang ini ya. Kita satu pertanyaan saja. Mohon jamaah mungkin bisa mewakili pertanyaan ini jadi yang lainnya ya. Silakan sebutkan nama, asal dan pertanyaan langsung Pak. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Rahman, Pak Fahri. Kalau mendengar uraian Pak Ustadz tadi kaitan dengan munafik. Ini di negeri kita ini munafik udah puluhan tahun Pak Ustadz. Bahkan kalau saya beri contoh aja kaitan dengan untuk pemilihan presiden maupun wakil presiden ataupun turunannya hierarki ke bawah, itu udah banyak orang munafik. Tapi dia sholat juga Pak Ustadz. Bahkan menetapkan Idul Adha, Idul Fitri juga tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah itu diberikan suatu pengkacauan antara kita umat Islam. Nah ini bagaimana cara jalan keluarnya untuk menangani masalah kaitan dengan kondisi seperti ini. Kalau kita mau terus terang mau demo nggak mungkin lah ya. Saya lihat memang terus terang aja ini. Justru apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ini Ustadz kemarin sudah mendengar Pak, kurang lebih 150.000 orang Cina sudah membuat KTP untuk memenangkan pemilu. Itu munafik banget itu Pak Ustadz. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pertanyaannya solusi ya. Sebetulnya Bapak ranahnya ini dalam kaitannya dengan ibadah dan sebagainya, bukan dalam politisi ya Pak, saya bicaranya. Jadi bukan pada tempat. Silakan Pak Ustadz mungkin bisa memberikan hal-hal yang terkait dengan ini. Alhamdulillah, pertama kita harus berbeda dahulu. Apapun suasana dan keadaan kita bersyukur bahwa negeri ini betapapun keadaannya dipandang oleh dunia sebagai negeri umat Islam. Seluruh dunia apabila disebutkan Indonesia maka akan mengatakan bahwa negeri Islam adalah negeri umat Islam. Ini kesyukuran kita yang pertama. Jadi apapun dan bagaimanapun ini satu kesyukuran. Adapun hal-hal masalah politik yang ada di dalam negeri ini, maka kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keimanan dan keislaman kita itu jauh lebih penting daripada sekedar hiruk pikuk dan huru-hara politik yang ada di luar sana. Bahkan kalau kita mau melihat atau membaca sirah sejarah, di masa-masa kekhilafahan yang disebut sebagai masa-masa keemasan Islam sekalipun, kita akan mendapati hal-hal yang mengecewakan kita. Bagaimana sikap pemimpin kepada rakyat ketika itu. Tapi itulah Allah tetap menginginkan betapapun keadaan kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk yang berhusnuzon bahwa di antara negeri-negeri besar yang dihuni oleh umat Islam di dunia ini, salah satu yang masih sangat kondusif untuk melaksanakan ajaran Islam adalah negeri kita Indonesia. Tinggal bagaimana kita menagih janji Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah janjikan, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan banyak hal, keberkahan dari langit dan bumi.
Masalahnya adalah kadang-kadang kita menuntut keberkahan itu tanpa kita mewujudkan syaratnya. Keimanan ahlul qura, keimanan penduduk satu negeri, bukan hanya segelintirnya. Maka taruhlah bahwa keadaan negeri ini merupakan rapot nilai rata-rata umat Islam secara keseluruhan. Maka kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaan kalian maka begitulah kalian akan dipimpin. Semakin baik negeri kita, semakin baik umat Islam di negeri ini, insya Allah Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang baik. Semakin kita bermaksiat, semakin kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini tidak akan semakin membaik. Dan ini juga sekaligus ibrah bagi kita bersama bahwa perbaikan masalah politik sehebat apapun tanpa dibarengi dengan perbaikan keimanan dari setiap penduduk negeri ini sampai menjadi keimanan mayoritas. Jadi bukan cuman ada satu yang sangat taat, nilai Islamnya 90, sementara yang lain masih 30-20. Tapi kalau sudah mayoritas, maka insya Allah pertolongan itu datang. Maka bersabarlah umat Islam Indonesia. Kita masih dalam keadaan taat kepada pemimpin-pemimpin kita, menjalankan ajaran Islam. Terlihat kemeriahan di setiap ada peringatan-peringatan, bahkan di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, bahkan di bulan Ramadan semaraknya terlihat. Itu masih harus kita syukuri. Di negeri-negeri lain barangkali kita bisa mendapati ada negeri ada nama Islamnya setelah nama negaranya. Tetapi apabila kita melihat keadaannya tidak lebih baik dari negeri. Maka marilah kita introspeksi diri. Siapa kita dan siapa Allah Jalla wa'ala. Maka tentu yang menjanjikan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ingkar janji itu yang maha benar. Tapi kalau kita menginginkan hasilnya tanpa kita memenuhi syaratnya, kan sama saja kita menodong, ya kan, menganggap Allah berbohong. Tetapi kalau keadaan negeri ini rata-rata sudah baik, sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, umpamanya seperti sholat Id, maka tidak mungkin negeri ini tidak datang kepada kita semua keberkahan yang Allah janjikan. Maka marilah kita introspeksi diri. Sebanyak apapun kita merekayasa perbaikan umat ini, kalau bukan didasarkan karena iman dan takwa kepada Allah, maka hasilnya adalah hasil pikiran kita saja. Dan Allah tidak akan memberikan keberkahan sebagaimana yang dijanjikan. Dan ini bukan berarti satu hal yang buruk, tapi justru ini merupakan satu tantangan bagi kita. Banyak PR kita untuk beramru bil ma'ruf, tegakkan amar ma'ruf kepada saudara-saudara kita yang lain, berdakwah secara lebih luas lagi, mengenalkan Islam secara esensi, bukan hanya Islam sebagai simbol. Sebab yang bikin berantem kita hari ini adalah ketika Islam itu hanya dijadikan simbol dan dijadikan komoditi saja. Sehingga akhirnya kita saling bertarung, kita saling ribut, kita akhirnya menganggap dia bukan saudara kita dan sebagainya, menganggap diri kita paling benar dan sebagainya. Maka dengan adanya indikasi dalam Al-Quran ini kita periksa diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan janjinya keberkahan yang Allah bukakan dari langit dan bumi dengan memudahkan kita masyarakat muslim Indonesia ini menjadi masyarakat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar dan hak berasal dari Allah, dan saya tidak akan mengeluarkan statement politik apapun tentang ini karena bukan wilayah saya, bukan kompetensi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih kepada guru kita juga kepada penanya. Alhamdulillah, ini bagian dari kita tuntut untuk bersyukur berada di negeri Indonesia ini. Artinya, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang baik, muslim yang baik di sini. Yang sebetulnya stigma mengacaukan dan sebagainya itu tidak perlu kita angkat. Saya yakin orang-orang
Indonesia yang datang ke masjid jauh lebih banyak ya Pak Ustaz ya. Jauh banyak. Insyaallah ini yang menguatkan negeri ini. Insyaallah selalu damai, sentosa, sejahtera dan lain sebagainya. Amin. Mungkin bisa ditutup dengan doa Pak Kiai. Fadhal, sebagai kajian ini kita akan tutup dengan doa dari guru kita. Marilah kita berdoa untuk kebaikan negeri ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan negeri-negeri umat Islam yang lain, mau diadu domba oleh pihak luar ataupun berantem sendiri dengan sesama kita. Na'udzubillah subhanahu. Ya Allah, jagalah umat Islam Indonesia ya Allah. Berilah ya Allah kejayaan Islam ya Allah yang selanjutnya ya Allah dari negeri ini Indonesia ya Allah. Pelihara ya Allah hati-hati kami ya Allah. Haluskan ya Allah hati-hati pemimpin kami ya Allah. Berilah hidayah ya Allah kepada kami ya Allah yang sudah melewati Ramadan ini ya Allah dan sudah mengaku menjadi umat Engkau yang bertakwa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan jadikan kami orang-orang yang bingung. Jadikan kami yang berpihak kepada kebenaran ya Allah. Terangkan kami ya Allah bahwa kami adalah Islam. Orang Islam yang betul-betul sungguh-sungguh dengan keislaman kami ya Allah. Jangan jadikan kami condong kepada orang-orang kafir ya Allah dan orang-orang yang musuh agama Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih Maha Penyayang ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang sanggup memberikan kesejahteraan, kedamaian bagi umat Islam di negeri ini ya Allah. Dan hanya Engkau yang dapat menjaga kami dari perpecahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas kebersamaannya. Dan Allah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.